Kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar dianugerahkannya bagi kita. Kini kita bersama menyambut kasih-Nya dalam tuntunan tema, berilah tempat bagi penggenapan janji Allah. Mari dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. Hai, mari berhimpun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dan damai Natal bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Hai, siarkan di gunung. Siapa
Tuhan Yesus telah lahir membawa damai, menghadirkan kehangatan cinta kasih-Nya bagi umat manusia. Sekarang kita akan menyalakan lilin Natal sebagai tanda kehadiran Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia. Malam kudus sunyi senyap. Jemaat silakan duduk.
persembahan tari dari anak-anak PPGT apakah sudah ada? Belum. Oke, baik, kita lanjutkan ibadah kita. Terima kasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2. Mari kita siapkan sebelum kita bersama-sama memohon Roh Kudus untuk menguasai kita semua. Kalau kita sudah siapkan, mari kita teduhkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk kemudian membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, di tanggal 24 Desember 2025, di dalam gedung gereja ini kami berhimpun dalam rangka kami menyambut malam kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dalam perhimpunan ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami selalu yakin Engkau hadir bersama dengan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa, dan ampunilah segala dosa kami. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal 1, pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, berita tentang kelahiran Yesus. Demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita, dan tentu kita semua tetap disebut sebagai orang yang berbahagia karena dengan kesetiaan kita mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian dengan kesetiaan pula lalu kita memelihara firman itu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, salam sehat. Selamat apa selanjutnya toh? Iya. Shalom. Ya, terpujilah Tuhan. Ya, bahwa kita bersama-sama masih meringankan mulut kita untuk kemudian tetap mengucapkan shalom atau damai sejahtera Allah. Nah, ini pun juga adalah sebuah kesukaan besar. Kesukaan besar bagi ya Bapak Ibu, Saudara dan saya, bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan ya oleh Tuhan untuk mengucapkan kata yang sangat luar biasa. Ya, kata itu adalah kata surgawi. Ya, yang kemudian dipopulerkan di dunia ini supaya apa? Supaya nama yang ya tidak populer di kalangan umat manusia pada umumnya ya kemudian dipopulerkan oleh orang yang pernah mendengarkan. Dan siapakah itu? Ya, para gembala pada waktu itu. Ya, dan kemudian mereka melihat damai sejahtera itu dan lalu kemudian tidak mendiamkan, melainkan berusaha untuk menyampaikan berita damai sejahtera itu bagi orang yang sempat mereka temui. Dan untuk itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak salah kalau malam hari ini kita tetap menyatakan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita masih diberi kesempatan olehnya untuk menyambut dan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada malam hari ini
temanya yaitu ya Natal mengutuhkan keluarga. Mengutuhkan. Cocok betul ya? Ya, artinya Natal itu menjadikan keluarga itu utuh. Ya. Utuh, punya komitmen yang sama untuk merayakan kelahiran Kristus. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tema itu ingin mengajak kita semua untuk kemudian memelihara dan merawat keutuhan rumah tangga kita, keutuhan keluarga kita. Ya, baik sebagai suami istri, koyake kami teh mbei tak menaruhkan itu oleh. Iya, suami istri. Ya, tetapi sekalipun tidak ada suami, tidak ada istri, ya tetapi tetap berlaku, karena sering kita katakan bahwa orang yang sudah tidak ada suaminya, sudah tidak ada istrinya, ya punya peran ganda. Sebagai bapak dan ibu, atau sebagai ibu dan bapak rumah tangga. Ya, dengan kata lain tugasnya itu lebih berat. Ya, dan keutuhan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ya saudara dengan saudara, bersama dengan anggota keluarga yang lebih luas. Ya, kalau keluarga secara lebih luas itu berarti tidak hanya menjangkau ya bagi kita yang beragama Kristen, ya tetapi juga menjangkau anggota keluarga kita yang lain. Ya, jangan sampai agama atau kekristenan atau agama lain lalu kemudian meruntuhkan kekeluargaan di antara kita. Ya. Yang harus terpisah ya keyakinan. Ya. Keyakinan itu, tetapi hubungan sebagai anggota keluarga ini tidak bisa terputus. Yesus datang ke dalam dunia ini tidak bermaksud untuk memutuskan darah dan daging, tidak pernah. Tidak pernah Tuhan Yesus datang untuk kemudian memutuskan rantai itu. Bahkan orang Kristen diajarkan untuk kemudian bergaul untuk semua orang. Pemberitaan Injil ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan karena itu tugas kita bersama ialah berdoa dan terus berdoa. Ya, supaya melalui kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya itu ya seperti sukacita yang dialami oleh para gembala ketika ya mereka berjumpa dengan juru selamat mereka. Ini luar biasa dan menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, bahwa kita semua yang adalah keluarga Allah tetap diberi kesempatan oleh Tuhan dari tahun ke tahun dan terus seterusnya ya untuk kemudian ya tetap menyambut dan merayakan Natal 25 Desember 2025. Ya, saya percaya bahwa ya bukan hanya ibu-ibu yang mempersiapkan diri untuk itu, ya tetapi juga bapak-bapak. Ya, tapi tidak dapat disangkal biasa ada bapak-bapak yang merasa bermasa bodoh. Anak-anak bahu-membahu untuk kemudian mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan sukacita dalam perayaan Natal. Ya, bukan terutama terkait dengan megahnya pohon Natalnya, atau bahwa ketika akan merayakan Natal mendapatkan hadiah.
atau punya sepatu baru, baju baru, dan sebagainya, ya barulah dianggap bahwa wah, sukses merayakan Natal. Ya, sementara Pak Pendeta Manase tidak sukses merayakan Natal karena ya tok bayun najo susi mote mariri. Ya, sudah jadi warna emas. Ya, ada ya kakak ipar saya menelpon bulan Desember. Dek, saya lihat di fotomu ngambil bagian. Ya, toh kami itu sudah berubah warna, sudah kuning. Bawa ke sini saya kerjakan, saya keluarkan. Nah, terus saya bilang begini, Kak, mohon maaf. Ya, bukannya saya tidak bisa untuk menambal atau mengganti bludrunya ini. Ya, memang saya sengaja. Karena ini adalah toha yang pertama kali disematkan kepada saya. Ya, disematkan kepada saya untuk menyatakan pelayanan di tempat-tempat jemaat. Di toha aku misa, ba'aruk. Ya, tapi saya suka pakai ini. Dan kemudian kukuami kumua, ya toha ini juga yang akan saya pakai nanti kalau emeritasi. Kalau saya dalam ibadah ibadah pensiun, kami ya bang saya aku pakai teh. Ya bakal lakukan temi pihak aku, kumua anakku salailino, ya duka papakaian teh. Ya jadi mulai dari awal, ya sampai masa ya akhir tugas, ya dalam jemaat kalau kependetaan tetap. Ya masa tugas dalam jemaat bahkan sampai akhir hidup saya, ya kalau bisa ya ini dipakaikan juga saya nanti, bukan yang lain. Ya sekalipun ada yang baru, ya seperti itu. Ya tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan pakaian, bukan penampakan dari luar yang dilihat oleh Tuhan. Ya tetapi yang Tuhan lihat pada diri Bapak Ibu Saudara dan saya ialah sejauh mana hati kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sejauh mana hati kita untuk kemudian mempersiapkan diri merayakan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasa berita yang kita dengarkan malam hari ini dan sangat menarik. Ya bahwa ternyata bahwa berita Natal itu tidak bisa dilepaskan dengan rencana dari seorang kaisar. Yang namanya kaisar apa misalnya toh? Toh jong basantanina. Ya, kaisar au. Udah aku pami. Ya, isi soal. Ya, dan menurut informasi yang saya dapatkan dan saya percaya informasi itu ya paling tidak mendekati kebenaran. Ya bahwa Kaisar Agustus itu memerintah ya sebagai raja Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Ya dan kemudian Kaisar Agustus mengeluarkan dekret atau mengeluarkan perintah pada tahun 8. Disampaikan ya berita itu kepada daerah-daerah kekuasaannya, baik itu di Eropa, di Afrika, sampai ke Asia. Waktu itu sampai ke India, belum sampai ke Indonesia. Untuk kemudian mendaftarkan mulai dari tahun 8, mulai dari tahun ke-7 dan sampai pada tahun ke-6 sebelum Masehi.
Itu sesuai dengan hasil penelitian dari para peneliti, para arkeolog. Bahwa ketika Irenaeus menjadi wali negeri di Syria, Irenaeus menuntaskan rencana itu sejak tahun 8. Nah, cukup lama Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengadakan sensus itu. Ya, dan ketika Irenaeus menjadi wali negeri di Syria, ya termasuk daerah Kanaan adalah daerah kekuasaannya, ya memerintahkan untuk kemudian, kamu masing-masing di kota, kembali di tempat kamu masing-masing. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menuntaskan program sensus penduduk sejak tahun 8 itu. Ya, dan semua taat, termasuk Yusuf dan Maria, taat terhadap perintah itu. Nah, dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa Tuhan memakai pemerintah untuk menyatakan maksud Allah bagi dunia ini. Ya, dan Maria dan Yusuf paham benar tentang hal itu, bahwa mereka berdua harus taat dan setia kepada perintah dari kaisar mereka, dari raja mereka, dan wali negeri mereka atau gubernur mereka. Seandainya Yusuf dan Maria ini bukan orang yang tipe tidak setia, ya pasti mereka akan mengatakan, untuk apa? Istri saya kok lagilah hamil 2 tinggal berapa hari? Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau perhitungan kilo kalau sekarang ini, ya dari Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 128, hampir 129 kilo. Nah, kira-kira enggak kalau seorang ibu yang hamil sekarang ini untuk menempuh perjalanan dengan sekalipun ia memakai tunggangan, tetapi sekian jam lamanya ia berada dalam perjalanan, seorang ibu yang seperti itu kira-kira tahan enggak? Saya percaya tidak ada yang tahan. Ya, sedangkan pakai kendaraan saja, ya tidak mungkin akan tahan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, puji syukur bahwa kuasa Tuhan itu terus mengalir dialami oleh Maria bersama dengan Yusuf. Ya, sehingga apa sebenarnya yang sudah direncanakan oleh Tuhan dapat terwujud. Dan mereka, baik Maria maupun Yusuf, dengan penuh sukacita menyambut perjalanan itu. Mereka rela menempuh perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu menyiksa. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa justru melalui keluarga keselamatan itu dinyatakan. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada jalan lain bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak memelihara apa yang disebut dengan keutuhan dalam keluarga. Itu adalah tugas dan tanggung jawab semua anggota keluarga.
Ya tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu bukan tugas saya, itu tugas suami, tugas istri atau tugas ayah dan ibu, tetapi adalah tugas dari semua keluarga. Ya sama seperti Yusuf dan Maria, ya tetap memelihara keutuhan keluarga mereka sekalipun ada riak-riak, sekalipun ya ada konsekuensi dari apa yang dialaminya, tetapi ia tidak memperhitungkan itu. Maria pun juga tidak memperhitungkan konsekuensi yang ia akan alami dalam perjalanan sebagai seorang ibu yang hamil tua. Yang pasti ialah bahwa ia harus pergi bersama dengan penduduk lain untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka untuk kemudian mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya sebab apa yang disampaikan oleh pemerintah sesungguhnya terkait juga dengan rencana Allah. Ya bahwa rencana Allah itu terjadi dalam sejarah itu dan sejarah mencatatnya. Ya jadi kalau ada orang yang meragukan tentang hal itu, ya bisa mereka mencari informasi melalui informasi-informasi sumber-sumber kuno terkait dengan hal itu. Ya termasuk menyangkut soal perayaan Natal yang sampai sekarang ini kok masih diperdebatkan orang. Memperebutkan tanggal berapa sih sebenarnya Yesus lahir? Tanggal 24 atau tanggal 25? Ya bukan soal. Ya tahunnya saja, ya kalau berdasarkan dengan informasi bahwa Kaisar Agustus memerintahkan sensus itu pada tahun 8. Ya dan kemudian berlanjut pada tahun 7 sebelum Masehi. Ya dan belum tuntas itu, dan kemudian baru dituntaskan pada tahun 6 ketika Kaisar Irenaeus menjadi wali negeri di Syria. Tahun 6. Nah sementara perhitungan kita sekarang ini kan tahun Masehi kan? Ya, berapa jarak antara waktu Tuhan Yesus lahir kalau memang berdasarkan pada data itu? Ya dan kalau menurut saya lebih percaya data-data para arkeolog. Ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, apa sebenarnya yang mau disampaikan bagi kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini? Ya bahwa kelahiran Kristus membawa damai bagi semua orang. Yang diawali dengan berita yang disampaikan kepada orang kecil, kepada orang yang terpinggirkan, yaitu para gembala. Ya dan apakah berita ini hanya ditujukan kepada orang yang terpinggirkan? Tidak. Ya tetapi ditujukan juga kepada para elit. Ya coba kita perhatikan selanjutnya berita Natal itu bahwa Tuhan pun memberikan kesempatan bukan hanya kepada orang yang terpinggirkan tetapi juga para elit. Ya orang Majus itu bukan orang biasa. Ya tetapi itu adalah pemimpin negara dan mereka juga adalah para cendekiawan. Ya yang bisa mengetahui perbintangan dan seterusnya. Nah itu berarti bahwa Yesus lahir dalam dunia ini untuk semua kalangan. Ya cuma yang diberikan kesempatan untuk pertama kali menikmati dan melihat karya yang luar biasa itu pertama-tama ditujukan kepada mereka yang terpinggirkan. Nah ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dalam pembacaan kita bahwa para gembala itu orang yang terpinggirkan itu melihat kemuliaan Tuhan. Ya, sekali lagi melihat kemuliaan Tuhan. Ya dan kemuliaan Tuhan itu bukan sekedar hadir di tengah keadaan yang sederhana, tetapi sangat-sangat sederhana. Bahkan menurut pandangan orang adalah tempat yang hina. Tetapi di tempat itulah kabar baik disampaikan. Ya.
Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua ini adalah orang yang hina. Mengapa kita hina? Karena kita dihinakan oleh dosa. Ya, dan keselamatan itu lahir di dalam diri kita yang telah terhina. Ya, dan kehinaan kita kemudian hilang, ya, karena Kristus sudah lahir. Bukan lagi di palungan, bukan lagi di kandang, bukan lagi di tempat yang mati, tetapi Yesus lahir di tempat yang hidup. Ibu, bapak, saudara dan saya adalah tempat Yesus lahir. Sekali lagi bahwa bukan lagi di tempat yang di tempat yang mati, ya, tetapi di tempat yang hidup. Dan karena itulah di malam hari ini kita dipanggil untuk menghidupkan itu dalam diri kita. Jangan dimatikan, harus dihidupkan. Ya, supaya apa? Ya, supaya berita keselamatan yang hidup dalam diri kita pun juga, ya, kita sampaikan, ya, kepada orang-orang lain, sehingga orang lain pun juga menerima apa yang disebut dengan sukacita. Mengapa kelahiran Kristus itu menjadi sukacita? Ya, karena dengan kelahirannya, ya, kehinaan kita menjadi hilang. Kuasa dosa pada diri kita sudah tidak ada kuasanya lagi. Ya, dan ini harus menjadi keyakinan kita. Ya, Yesus adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Sehebat apapun manusia, ya, manusia tidak akan menemukan juru selamat yang lain atau jalan yang benar. Tidak ada jalan lain yang benar di dunia. Hanya satu saja. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Ya, terlebih khusus kepada adik-adik saya yang masih muda-muda, Mbak Syarat pemuda. Oh, budak ya. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih khusus kepada generasi muda, banyak sekali godaan, tantangan yang saudara-saudara hadapi. Ya, baik itu di sekolah, baik itu di kampus, baik itu di dunia kerja maupun di dunia usaha. Banyak sekali tantangan di seputar itu. Ada banyak orang yang membisikkan bahwa, ya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya sebagai hakim. Nah, kalau dia sebagai hakim, itu berarti bahwa tidak ada hakim yang lain. Dan tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa menjadi hakim bagi sesamanya. Dan kalau begitu, itu berarti bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Itu yang harus menjadi, ya, komitmen kita. Ya, baik itu orang tua maupun generasi muda. Supaya apa? Ya, supaya kelahiran Kristus itu tetap ada di dalam keluarga kita, dan lalu kemudian, ya, dengan itu lalu kemudian membuat, ya, keluarga kita, ya, tetap menjadi utuh di hadapan Tuhan. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Dan malam hari ini kita, ya, diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan di seputar hidup kita hingga sampai saat ini. Ya, kita bersyukur bahwa kita bisa menghadapi, ya, begitu banyak tantangan mulai tanggal 24 Desember tahun 2024 yang lalu sampai saat ini. Ya, kita melewati begitu banyak, ya, tantangan-tantangan di seputar hidup kita. Ya, sehingga malam hari ini tantangan itu pun, ya, tidak membuat kita untuk kemudian menyerah. Lalu kemudian kita datang bersama-sama di tempat ini untuk mempersiapkan diri menyambut akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang besok, ya, tanggal 25 Desember, ya, kita akan rayakan bersama-sama. Bukan hanya kita di Indonesia,
ya tetapi juga di belahan bumi yang lain. Ya, pada beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya di tempat yang mayoritas pohon Natal berdiri tinggi dan megah. Tetapi bukan itu yang utama. Tetapi kehadiran orang Kristen di sana ya memberi dampak positif ya bagi orang-orang di sekitar. Ya kita pun ada di Indonesia, kita orangnya sedikit, tetapi jangan karena kita sedikit lalu kemudian kita gampang menyerah. Ya dengan berbagai macam keadaan yang kita hadapi. Ya terpujilah Kristus bahwa di malam hari ini kita masih datang bersama-sama dan yakinlah bahwa Yesus lahir bukan untuk memporak-poranda keluarga, ya tetapi ia datang untuk kemudian ya menjadikan keluarga itu tetap menjadi utuh dalam persekutuan ya dengan anggota keluarga itu sendiri bersama dengan anggota keluarga besar, bersama dengan masyarakat ya di mana kita hadir. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ya mari kita sejenak untuk kemudian masuk dalam saat teduh, dan apa yang telah kita dengarkan bersama renungkanlah itu, camkanlah dalam hati masing-masing. Lalu kemudian kita bersama-sama terus memberi tempat bagi penggenapan akan janji Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bahkan dalam keluarga kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Secara berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Piring Kenaya dan solo dari Anak Kekasih Lili. Disilahkan.
Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through my night time and be my leading light. Angel, you have found the way, never fear to tread. You'll be a friend to me. Angel, spread your wings and fly. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow. For you're ever cares for me, lifting my spirit through the sky, where a million angels sing in amazing harmony. And the words of love they bring to the never-ending story. A million voices sing to the wonder of their eyes. So I hide beneath your wings. You are my guardian, angel of mine. Cantate cieli chorus angelorum, Felice adoramus in celum, salite secula et seculorum, laudato Deo in gloria. Can you be my angel now, watching over me? Comfort and inspire me to see our journey through. Can I be your friend indeed, from all cares set free? The clouds will pass away, then I'll be an angel too. Voces angelorum gloria, dona eis pace. For you're always near to me, in my joy and my sorrow. For your ever cares for me, lifting my spirit through the sky, where a million angels sing in amazing harmony. And the words of love they bring to the never-ending story. A million voices sing to the wonder of their eyes. So I hide beneath your wings. You are my guardian, angel of mine. You are my guardian, angel of mine. Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat kita membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan dengan dituntun nas persembahan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hai dunia, gembiralah.
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak kita SMGT, anak kekasih Ica. Disilahkan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ayo semua nyanyi sama Ica. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal juga Ica, Tuhan Yesus memberkati pujian-pujiannya. Di tengah-tengah kita ada natura untuk diuangkan, semoga jemaat menyambutnya dengan sukacita.
Saya mohon kepada Bapak Parandan untuk mengangkat lelang. Disilakan. Ini ada bulu nangko, disilakan Bapak Ibu. Taruh harga. Ya, 100. 100 satu kali. Masih ada? Cuma satu ya, 200. 200 satu kali. 200 dua kali. Masih ada? 200 tiga kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang dikembalikan katanya Pak. Tadi 100. Masih 100 satu kali. Ya, 200 dari lantai 2, 200 satu kali. Masih ada 200 dua kali, 200 tiga kali. Kembali lagi. Dikembalikan. Oke. Dikembalikan lagi. Tadi 100 satu kali. Masih ada 101 kali, 102 kali, 103 kali. Tidak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam lelang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama Tuhan, yang terus mengingatkan kepada kami untuk memberi tempat dalam hidup kami penggenapan janji Allah melalui pribadi lepas pribadi maupun dalam keluarga kami, sehingga keutuhan keluarga kami terjamin di dalamnya, dan keluarga kami pun tetap menjadi bagian dalam karya penyelamatan Allah. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan terima kasih pula atas karya-Mu yang besar bagi kami, yang tetap memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan pujian dan syukur yang kami nyatakan secara bersama maupun melalui solo dan paduan suara, sehingga puji-pujian kami tetap menjadi harum di hadapan-Mu, dan hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu pun tetap menjadi harum karena kemuliaan Tuhan Engkau tetap nyatakan di dalamnya. Demikian juga dengan berbagai-bagai macam bentuk persembahan kami, baik itu melalui pundi-pundi persembahan, atau melalui kotak persembahan, atau melalui amplop persembahan, dan juga melalui keuangan natura. Kami yakin bahwa semua kami persembahkan sebagai jawaban kami atas karya besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan yang masih ada pada kami pun ajarkan kami senantiasa untuk menggunakan secara baik dan benar, bukan untuk mempermalukan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu Engkau tetap nyatakan bagi kami dalam ibadah ini, di mana alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau utus untuk pelayanan, kami percaya bahwa ini semua dapat kami layankan, bukan karena mampunya kami, bukan karena kuatnya kami, tetapi Tuhanlah yang berkenan menyertai kami
untuk menyatakan pelayanan. Bukan hanya pada malam hari ini, tetapi juga pada masa-masa yang akan datang. Ya Bapa, kami di surga, kami yakin ibadah-ibadah yang dilakukan umat-Mu malam hari ini, kami percaya bahwa semua boleh berlangsung dengan baik karena perkenan Tuhan. Dan ajarkan kami senantiasa untuk mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok, hari yang Tuhan khususkan bagi kami secara bersama-sama sebagai umat Tuhan untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan mengantar kami memasuki tanggal 25 Desember, sehingga tetap menjadi sukacita bagi kami bersama, dan kami tetap menyampaikan selamat Natal kepada anggota keluarga kami, kepada sesama kami, kepada rekan-rekan atau handai tolan kami, bahkan kepada semua umat dimanapun berada. Dan ucapan selamat Natal menggema di tengah-tengah kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepada anak-anak-Mu yang mengalami duka cita seperti yang masih dialami oleh Bapak Yusuf Kendek atas meninggalnya salah seorang saudara kekasih atau adik kekasih almarhumah Mince yang kemarin sudah diantar ke Toraja Utara. Kami yakin bahwa orang tua kekasih kami, Bapak Yusuf Kendek sekeluarga, bersama dengan keluarga besar Tuhan hiburkan. Dan juga tetap menguatkan saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, seperti yang dialami oleh orang tua kekasih kami, Bapak JB Kondongan, yang sekarang ini sedang dalam perawatan di rumah. Demikian juga dengan orang tua kekasih kami, Ibu Petronoya, yang juga dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan menjumpai mereka, kuatkan dan melawat mereka, memberkati anggota keluarga yang sedang merawat mereka, sehingga melalui kasih mereka, anak-anak-Mu, kedua orang tua kekasih kami, kesehatannya berangsur menjadi pulih dan kembali kuat. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Arthur Aris, Sri Yani Pawane, Desnal Kristanto, Jonathan, Kurlia Neta Tangkialo, Esther Panggalo, dan Herman Tape. Kami yakin Tuhan Yesus tetap menyempurnakan sukacita mereka. Ya Bapa kami di surga, sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami bersama, memberkati saudara-saudara kami yang saat sekarang ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju alamat mereka masing-masing, termasuk saudara-saudara kami yang dari luar Makassar datang ke Makassar. Kami yakin bahwa mereka boleh tiba dengan penuh selamat berkat pertolongan Tuhan. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang lain yang masih merencanakan, baik yang keluar dari Makassar maupun yang menuju ke Makassar, sehingga perjalanan mereka berjalan lancar dan memberkati setiap jenis kendaraan yang ditumpangi, yang mengemudikan kendaraan pun juga Tuhan berkati, dan masing-masing tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Pemerintah bangsa dan negara kami pun kami percaya Tuhan tetap memberkati, demikian juga untuk perdamaian dunia ini. Ya Bapa kami di surga, kami serahkan hidup kami sejauh malam hari ini. Berkenan Tuhan tetap kami nantikan hingga hari esok kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan semangat yang baru menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam ibadah besok, baik dalam lingkup gereja Toraja maupun dalam lingkup gereja-gereja tetangga atau saudara-saudara kami dalam organisasi gereja yang lain, untuk kami bersama-sama dalam satu keyakinan untuk merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami majelis gerejamu di Jemaat Beringkanaya, pendeta, penatua dan diaken bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja dan tenaga magang, untuk bahu-membahu mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dan kami yakin semua kami yang hadir, Tuhan tetap memberkati dalam berbagai kesibukan-kesibukan kami. Terlebih khusus ketika kami
mengalami masalah di seputar kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus tidak membiarkan, bahkan justru sebaliknya terus menguatkan kami untuk menghadapi semuanya. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Kita dengarkan penekanan warta. Ibadah Natal besok tanggal 25 Desember 2025 hanya dilakukan satu kali pada jam 9 WITA. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami penggenapan janji Allah dalam Yesus Kristus. Selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2025. Tuhan memberkati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Selamat datang. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah, song-songlah kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini di hadapan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, sungguh mulia berkarunia. Sungguh mulia
selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2025. Tuhan memberkati.
Tuhan